Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga semua sehat-sehat aja ya. Balik lagi dengan gue Reza, dan hari ini gue mau coba jawabin pertanyaan yang pernah masuk ya di channel gue, di konten gue, walaupun baru sedikit. Gue akan coba jawab satu-satu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang pernah masuk ya. Ada yang baru, ada yang mungkin udah lama gitu ya. Lama semua sih kayaknya udah lama semua gitu ya. Tapi gue akan coba jawab satu-satu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengajuan pembiayaan atau pinjaman di bank. Oke, mungkin stay terus ya di channel gue. Oke teman-teman, mungkin ini adalah channel gue ya, baru sedikit banget nih, baru mulai, terus gak lama vakum gitu ya, kemudian mulai lagi. Mungkin beberapa channel gue yang bukan channel sih, beberapa konten gue yang lumayan banyak ya merespon ini. Salah satunya itu adalah ini, gue post dulu ya, konten tentang pengajuan pembiayaan ya atau pinjaman. Nah di sini di konten pertama gue ini, gue waktu itu bikin waktu itu gue bikin konten bareng dengan temen gue ya, teman kantor ya, memang dia waktu itu berprofesi sebagai kredit analis gitu ya. Gimana ya temennya? Oke, ini nggak disponsori Kredivo ya, jadi gue skip dulu. Ya, come on guys. Oke, gue akan coba short dari news ya. Oke. Berapa komennya? Baik kakak, nih nggak usah dijawab ya, nggak penting. Temen gue ya, Rik Fato ini temen gue. Kemudian ada komen dari Li Setia Jaya ya, semoga kita semua dijauhkan dari riba, amin. Betul. Nah di sini ternyata gue pernah komen balik ya, gue pernah komen balik, ke Bank Syariah aja bu, gitu. Siap 86. Kemudian ada lagi yang komen, semoga kita semua dijauhkan dari riba termasuk Bank Syariah, katanya syariah. Wah keren nih. Bingung juga jawabnya ya. Jadi memang bank di Indonesia itu terbagi dua ya, ada yang ini ya, secara garis besar ya, ada bank konvensional, ada bank syariah gitu ya. Nah gue memang belum pernah bahas secara detail ya perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Mungkin selanjutnya gue akan bikin konten terkait itu ya. Tapi untuk saat ini, posisi saat ini tahun 2022 bulan Februari itu kita sudah punya bank syariah yang besar ya, gabungan dari 3 bank syariah milik BUMN, Bank Syariah Mandiri dulu, BNI Syariah sama BRI Syariah ya, sudah gabung, sudah merger jadi satu Bank Syariah Indonesia. Itu udah besar sekali size-nya. Jadi ya kita, ayo dong kita kontribusi gitu ya untuk perkembangan ekonomi syariah gitu ya di Indonesia. Salah satunya dengan ya, jadi nasabah bank syariah gitu. Oke, dari Pacul kecil ada komen kayak gini ya, semoga kita dijauhkan dari riba. Betul, bukan dari riba ya. Kemudian oke, ini iklan ya guys, gue skip dulu ya. Nah kemudian nih ada komen dari Yoga Irawan, syariah cuma kedok aja, prakteknya ya sama persis kayak konvensional. Ya ini sebenarnya banyak juga ya pandangan di masyarakat kayak gitu ya, bank syariah sama aja nih kayak bank konvensional gitu. Padahal ya nggak mungkin sama, orang banknya aja beda gitu ya, landasan kerjanya beda. Kalau bank konvensional bekerja dengan prinsip A gitu ya, bank syariah dengan prinsip B itu aja udah beda jauh gitu ya antara prinsip kerjanya. Mungkin nanti gue akan buatkan konten khusus ya terkait dengan apa sih perbedaan-perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional gitu ya. Yang pasti jawaban komennya Yoga Irawan nih, mohon maaf guys, seperti itu ya, syariah itu bukan hanya kedok aja gitu, tapi memang prinsip bank syariah itu sangat berbeda dengan bank konvensional. Oh ternyata di sini gue juga pernah baca ya, pernah bales ya,
Enggak bro, beda jauh kok. Berikutnya saya buatkan konten perbedaan bank syariah dengan bank syariah dengan bank konven. Ternyata gue udah pernah komen tapi nggak pernah bikin kontennya. Oke, belum ada pertanyaan terkait dengan perbankan ya. Gue akan jawab ini yang terkait perbankan dulu ya. Ada lagi di sini malah disuruh ngeriba, lo ajak orang buat ngeriba. Dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung. Ya, itu memang ada ininya ya. Ayatnya ya. Bangga ya kerja di bank, bersyukur saya nggak kerja di bank atau lembaga riba. Ya di sini ternyata 2 tahun lalu gue pernah jawab ya, penggunaan istilah kredit di video ini supaya mudah dipahami. Ya memang di bank syariah itu istilahnya namanya pembiayaan ya, financing bahasa Inggris. Bukan kredit ya, seperti bank konvensional. Cuma memang waktu itu gue bikin konten supaya mudah dipahami gitu ya. Karena waktu itu gue berpikir istilah pembiayaan mungkin masih belum sepopuler kredit gitu. Jadi gue pakai istilah kredit di sini. Di sini gue jawab penggunaan istilah kredit di video ini supaya mudah dipahami, karena orang lebih familiar dengan istilah kredit dibanding pembiayaan. Pembiayaan itu istilah kredit untuk di bank syariah ya. Kebetulan saya juga banker syariah. Dan untuk konten perbedaan bank konvensional mungkin sebutkan nanti. Anyway, thanks atensinya ya. Nggak apa-apa, literasi perbankan syariah di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan sih memang, karena memang masih cukup rendah. Kemudian gue baru baca juga nih ternyata nih, munafik kau. Indonesia macan Asia. Kalau nggak mau ya sudah, baru belajar main internet ya. Oke. Waduh, ternyata gue juga baru baca nih teman-teman. Ada komen-komen kayak gini ya. Emang lo nggak pernah berhubungan sama bank? Kalau pernah berarti lo juga bagian dari riba. Waduh, gawat ini. Ternyata komennya agak kacau juga ya. Ternyata ini paling gokil nih. Ini temen gue sih yang Hamal Musito nih. Ya, jadi pada saat ini memang ya, to be honest, di Indonesia itu bank-bank yang paling besar ya memang masih bank konvensional gitu. Bahkan bank BUMN yang paling besar pun masih bank konvensional gitu ya. Nah tapi kita sebagai umat muslim Indonesia ya, ya gue akan ngajak, ayo kita bantu perbesar gitu ekonomi syariah di Indonesia gitu ya. Salah satunya ya dengan mendukung perbankan syariah gitu. Cara paling mudah ya dengan jadi nasabah bank syariah gitu sih ya. Oke, TR7. Kebetulan saya butuh pembiayaan untuk membeli kios buat cabang toko listrik dan jaminannya surat SHM kios tersebut. Apakah Pak Reza bisa bantu saya? Terima kasih. Waduh, ternyata malah dapat prospekan nih. Oke. Ya, ini yang ditanya sama channel TR7 ya. Bisa diklik nggak sih? Ya nanti gue akan coba ini buka channelnya ya. Nah intinya sih gini teman-teman. Kalau pertanyaan dari ini adalah dia butuh pembiayaan gitu ya. Istilahnya udah bener tuh istilah bank syariah, pembiayaan untuk membeli kios buat cabang toko listrik. Jaminannya SHM kios tersebut. SHM sudah sertifikat hak milik berarti ya. Mungkin sudah punya bapak ini gitu. Apakah Pak Reza bisa bantu saya? Jadi teman-teman, ini adalah salah satu fasilitas yang dibutuhkan sama bapak ini, namanya modal kerja ya. Jadi mungkin nanti gua akan juga bahas ya fasilitas apa sih yang disediakan sama bank syariah gitu ya. Bank syariah itu produknya bisa dibilang malah lebih lengkap dibandingkan bank konvensional gitu ya. Dan banyak produk-produk yang memang hanya ada bank syariah gitu. Masalah itu keren. Terus ada komen lagi, yang di belakang menit terakhir merokoknya mantap. Yang mana ya? Menit terakhir merokoknya mantap. Oh,
Wah, top juga mbak-mbak nih. Maaf ya mbak kalau masuk di sini terus mbaknya nonton ya. Kayaknya nggak mungkin nonton juga sih ya, channel sepi gini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak mau nanya, kalau kita mengajukan pinjaman terus pada saat ditelepon analis panggilan tidak terjawab karena kan nggak sengaja lagi sibuk, apakah pinjaman langsung di reject? Waduh, banyak juga ternyata yang nanya ini. Jadi gini sih teman-teman, sorry ya gue nggak sempet jawab gini kan dulu gue vakum lama ya. Intinya gini sih, pada saat kita mengajukan pinjaman gitu ya, pembiayaan gitu, memang seorang kredit analis gitu ya, bank itu akan melakukan verifikasi. Verifikasinya itu yang paling awal adalah mungkin salah satunya adalah nomor HP yang dikasih itu bener nggak gitu. Pertama, nyambung apa enggak gitu ya, aktif atau enggak. Kedua, apakah benar milik orang tersebut gitu. Nah, cara yang paling mudah adalah ya ketika ditelepon yang ngangkat orang itu, harusnya nasabah yang mengajukan pinjaman gitu atau pembiayaan. Nah, memang bank itu akan menelepon ya untuk ngecek itu tadi, punya nasabah tersebut bukan nomornya gitu. Nah, misalnya nggak diangkat, misalnya nggak kedengeran gitu ya, tidak terangkat gitu, masing-masing bank itu biasanya punya kebijakan masing-masing. Oke, verifikasi by phone itu dilakukan berapa kali sehari misalnya. Kalau misalnya nggak keangkat ya, akan diulangi berapa kali gitu sih. Biasanya emang masing-masing bank punya ketentuan dan agak beda-beda sih ya. Memang gua nggak bisa pastikan juga. Tapi yang pasti umumnya lebih dari satu kali sih. Akan dihubungi lagi, tapi memang tidak dalam waktu yang sama gitu ya. Habis telepon terus telepon lagi biasanya sih enggak. Karena kan antrian untuk verifikasi itu panjang ya. Jadi orang yang mengajukan pinjaman di bank itu lumayan banyak, pasti antriannya itu panjang. Di bagian verifikasi itu juga pasti panjang antriannya gitu ya. Nah, pasti pegawai-pegawainya juga oke, verifikasi telepon sekali nggak diangkat, dia maju dulu nih ke nasabah selanjutnya gitu ya. Terus nah nanti sesuai ketentuan yang ada di masing-masing bank dia akan dihubungi lagi kapan, apakah di hari yang sama gitu ya, ataukah besoknya gitu, atau besoknya lagi gitu. Itu tergantung masing-masing, tapi biasanya sih lebih dari satu kali ya gitu ya, karena memang bank juga memahami kemungkinan untuk nasabah itu ditelepon gitu ya langsung diangkat itu ya ada kemungkinan nggak terangkat sih, biasanya lebih dari satu kali. Coba memang tipsnya adalah ketika kita lagi mengajukan pembiayaan atau pinjaman di bank ya kita standby HP sih, memang HP-nya ada dekat kita terus gitu. Pastikan juga ringtone-nya suaranya kedengeran sih, supaya memang antisipasi ketika ada proses verifikasi dari analis gitu ya, itu kita bisa angkat. Oke, ini pertanyaan 1 tahun yang lalu ya, gue akan coba jawab deh. Gimana cara jawabnya? Kak, saya jawab. Kok gini sih ngetik? Di video terbaru. Asik. Top, gue baru tahu nih ada pertanyaan kayak gini. Oke. Lumayan sharing. Ini pertanyaan, yang tadi ini jawabnya apakah langsung bakal di reject? Enggak ya, kemungkinan besar enggak. Masing-masing bank punya ketentuan sendiri-sendiri, tapi kemungkinan besar enggak sih. Kalau bank ya, kalau fintech saya belum tahu. Satu lagi, jangan pernah pinjamkan nama buat pinjaman yang dipakai orang lain, soalnya kalau udah di catatannya bermasalah bank gak akan nanya itu siapa yang pakai. Apapun alasannya jangan bawa nama dipakai orang lain. Betul, ini tepat sih memang. Kenapa? Karena yang pernah gue jelaskan juga ya di video gue yang sebelum ini ya, setiap pinjaman nasabah itu akan tercatat di satu database gitu ya, dikelola oleh sekarang OJK ya. Nah di situ semua debitur tuh nasabah bank di seluruh Indonesia itu kecatat
recordnya, pinjamannya berapa, pinjamannya untuk apa, berapa, track record angsurannya seperti apa, itu juga semua kecatat. Nah, untuk yang dibilang sama Muhammad Isnur ini betul banget sih. Jadi jangan emang sangat tidak direkomendasikan kita meminjamkan nama gitu untuk pinjaman yang akan digunakan oleh orang lain gitu, karena ya bank memang nggak akan melihat sih itu yang minjem siapa, tapi digunakan oleh siapa gitu, kira-kira nggak akan dilihat ya. Namanya kalau di bank tuh side streaming ya, atau side streaming beda lagi sih. Kalau ini kan minjemin nama ya pokoknya tidak direkomendasikan memang, karena bank nggak akan mau tahu gitu ya. Pokoknya pinjaman tuh tercatat atas nama A gitu, ya akan ditagih A gitu. Walaupun si A akan bilang, oh ini saya pinjemin untuk si B, untuk usahanya si B, untuk B beli rumah, untuk segala macam, tapi tetap bagi bank yang ditagih akan si A ya, yang namanya digunakan sebagai peminjam. Makasih bang infonya, like, thank you, makasih. Oke, ini pertanyaan terakhir, komen terakhir ya, 4 minggu yang lalu. Kalau saya pengajuan CC dengan penghasilan 8 juta dan tidak ada kredit dimanapun, ini limitnya kena berapa? Nanti dikasih sama banknya ya pak. Komen. Saya like dulu ya, saya jawab di video terbaru saya. Kenapa Jawan sih? Ngetiknya gimana sih? Oke. Nah, pertanyaan easy tag ya. Jadi kalau saya pengajuan CC penghasilan 8 juta. Nah, penghasilan di sini penghasilan gross ya atau net gitu ya. Kita anggap aja nih gross misalnya ya. 8 juta itu gross. Artinya penghasilan 8 juta itu adalah yang tertera di slip gaji misalnya ya, paling atas gitu ya, gaji kotornya berapa. Biasanya umumnya bank itu akan menghitung penghasilan bersihnya dulu berapa, 8 juta penghasilan gross, kemudian dikurangi, biasanya kita ada potongan-potongan wajib ya, BPJS misalnya ya, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan gitu ya, kemudian mungkin ada potongan koperasi yang wajib tuh sekian gitu ya, potongan-potongan wajib, atau mungkin ada pinjaman lain gitu ya, di koperasi kantor misalnya atau di tempat lain gitu ya, itu dikurangin dulu tuh. Oke, 8 juta dikurangin BPJS tenaga kerja misalnya, BPJS kesehatan, kemudian dikurangi simpanan wajib koperasi misalnya, dikurangi pinjaman lain, dikurangi, oh ternyata gaji bersihnya sekian yang dia terima gitu ya. Nah, kemudian setelah gaji bersih nasabah itu diketahui, nah ini setiap bank memang beda-beda lagi ya. Setiap bank itu punya ketentuan yang berbeda-beda bagaimana mengakseptasi gaji bersih seseorang gitu ya. Misalnya gaji bersihnya udah 5 juta gitu ya, ada mungkin bank yang mengaksep 50%-nya 2,5 juta misalnya, atau ada yang 60%-nya 3 juta misalnya ya. Setiap bank tuh mengaksep penghasilan bersih itu beda-beda. Nah, untuk kasus kartu kredit gini biasanya itu bank itu akan menghitung limitnya ya berdasarkan angsuran minimum. Kebetulan di bank saya sebelumnya itu saya nggak punya produk kartu kredit ya, tapi sepanjang yang saya ketahui kartu kredit itu kan punya mekanisme pembayaran minimum. Pembayaran minimum kartu kredit itu 10% dulu ya, sebelum pandemi. Setelah pandemi itu turun nih, ketentuannya jadi 5% gitu. Kalau nggak salah sekarang masih 5% ya bayar minimum. Nah, jadi dengan pembayaran minimum 10% itu nasabah ya misalnya gini, nasabah punya limit kartu kredit 10 juta. Kemudian dia pakai itu limitnya semuanya 10 juta gitu ya. Nah, pada saat tanggal jatuh tempo dia akan kena di billingnya gitu ya, pemakaian 10 juta, bunganya misalnya berapa gitu ya, sehingga tagihan dia 10 juta misalnya ya, 10 juta 300 misalnya. Nah, kartu kredit itu dia bisa dibayar minimum.
minimum itu 10% sebelum pandemi ya. Setelah pandemi 5%. Kalau 10% dari 10.300.000 itu 1.030.000 ya. Kalau 5% lagi lebih rendah lagi, 515.000 gitu. Nah, kalau sepengetahuan saya sih, bank itu akan menghitung dari kalau si nasabah tuh bayar minimum ya. Misalnya gini, saya contohin aja realnya ya. Misalnya seorang nasabah itu punya penghasilan kotor 5 juta misalnya. Setelah dihitung-hitung penghasilan bersih dia misalnya hanya misalnya 3 juta misalnya ya. Nah, dari 3 juta itu si bank itu dengan ketentuan masing-masing, misalnya dia mengaksep dari 3 juta itu penghasilan yang diaksep sebagai perhitungan untuk limit ini misalnya 30% misalnya ya. Artinya kan 1 juta ya, 1 juta lebih dikit lah, kita bulatin 1 juta misalnya. Nah, 1 juta itu misalnya jadi pembayaran minimum kartu kredit ya, artinya kan kalau pembayaran minimum 10%, dia bayar 1 juta, artinya dia bisa punya limit 10 juta gitu. Nah, apalagi dengan ketentuan setelah pandemi ya, bisa 5%, jadi artinya dia bisa punya limit tuh 20 juta gitu. Nah, jadi tapi kalau kita ambil konservatif misalnya 10% ya, maka si nasabah itu akan punya limit mungkin 10 juta mungkin ya. Kebetulan saya juga bukan analis kartu kredit gitu ya, jadi nggak tahu seperti apa sih perhitungannya ya. Cara ngitungnya kemungkinan besar akan sama gitu ya, cuma akseptasi penghasilannya yang saya belum pernah punya referensi gitu. Mungkin nggak ya kalau gaji 5 juta limit 10 juta, mungkin kali ya, mungkin, tapi kira-kira gitu. Jadi 10% itu kan biaya bayar minimumnya sekian ya, kira-kira gitulah. Mungkin nanti saya cari referensi dulu ya, cara ngitungnya gimana kalau yang kartu kredit. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Ini konten terkait dengan ini ya. Kemudian itu ada lagi, ini nih, ini konten gue bikin sama teman gue ya, teman kantor dulu, satu pendidikan di bank bareng gitu ya, atau angkatan. Kebetulan yang bersangkutan nih sekarang, bukan sekarang sih, pada waktu itu dia jadi bagian penagihan kira-kira gitu. Sini nggak ada komen yang ini ya, nggak ada komen yang bertanya. So Arjuna muda opo iki, like aja. So nakut-nakutin pakai orang lapangan lu, wek. Sebetulnya kalau ditonton video ini tuh waktu itu niatnya bikin edukasi sih sebetulnya. Ya seperti yang udah sering gua jelaskan di sepantan tadi ya, atau di video-video sebelumnya. Sebagai nasabah itu baiknya kita menyadari kalau pinjaman yang kita pinjam itu ya, pembiayaan yang kita ambil itu ya sebaiknya dibayarkan dengan tepat waktu ya, dengan nominal yang sesuai dengan perjanjian gitu. Nah, tapi kan kita bisa jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan mungkin kita terhambat membayar angsuran misalnya ya. Nah, pada saat itu terjadi, pada waktu itu ya, saya niatnya itu bikin edukasi itu. Kalau misalnya ada kesulitan membayar angsuran itu ya, risikonya apa sih gitu sih sebetulnya pada waktu itu. Coba mungkin Mas Dino nih mungkin iseng aja lah ya komennya. Ya ini sebenarnya kontennya waktu itu yang edukasi ini sebenarnya belum terlalu lengkap juga sih ya, karena waktu itu kan juga belum bikin skripnya gitu ya, jadi spontan aja, kebetulan lagi ketemu teman. Nanti mungkin gua akan bikin lagi yang lebih komprehensif gitu ya, lebih bagus.
terkait kalau misalnya kita ada kesulitan ya terkait dengan angsuran kredit gitu ya, kita harus ngapain, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Karena sebetulnya semua bank itu punya mekanisme. Jadi ketika ada nasabahnya yang memang kesulitan membayar angsuran, itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Asal nasabahnya itu memang komunikasi dan istilahnya ngomong lah sama banknya gitu ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan, misalnya nanti ada penurunan angsuran gitu ya, bisa juga diperpanjang jangka waktunya gitu. Nanti mungkin gua akan bikin konten sendiri lah ya terkait hal itu. Oke, ini konten sepi ya, baru mulai lagi, belum ada komennya. Jadi mungkin itu sih, iseng-iseng mau jawab-jawabin pertanyaan gitu ya yang terkait dengan pinjaman atau pembiayaan di bank. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya silakan bisa langsung komen aja di channel gua, di YouTube gua, di channel yang di video yang mana aja gitu ya. Silakan saya bertanya, nanti gua akan coba buat jawabannya ya. Gitu supaya kita bisa sama-sama belajar, bisa saling share pengetahuan gitu ya. Makasih, gitu dulu. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.